Oke, di tutorial kita kali ini kita akan membuat sebuah teks 3D digabungkan dengan objek-objek yang lainnya. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Kita langsung saja. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat objeknya. Kali ini kita akan coba untuk buat sebuah piala ya, sebuah piala. Jadi kita posisikan, kita buat piala ini melalui viewport front. Nah, kita bentuk dulu pialanya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat pialanya. Jadi kita akan gunakan line ya. Jadi kita klik line di sini. Jadi kita bentuk sisi pinggir dari pialanya. Pialanya sedikit berbentuk seperti gelas ya. Oke, garisnya sudah jadi. Kita perlu rubah sedikit mungkin posisi-posisinya. Kita select bagian vertexnya di sini. Gunakan select and move, kita naikkan. Kita naikkan ini. Oke. Mungkin di sini agak sedikit kurang ke bawah. Oke. Langkah selanjutnya untuk membuat ketebalan dari objek piala ini, kita bisa memilih spline. Select spline. Jadi kita tambahkan, kita bentuk di sini menjadi 2 garis gitu ya. Dia akan bentuk sebuah shape. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba untuk memberi latte. Kita pilih aksisnya tinggal kita tarik saja. Kita berbentuk seperti itu ya. Tapi saya rasa masih ada kesalahan. Kita matikan saja dulu latte-nya. Atur vertex-nya. Di sini apa? Tekan ke bawah. Ya. Karena nanti di sini akan kita beri sebuah gagang dari pialanya. Oke, kita hidupkan latte-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin bagian pialanya sudah jadi. Sekarang kita akan bentuk gagangnya. Jadi gagangnya di sini kita menggunakan line ya. Nanti kita atur. Oke. Untuk memutus garis seperti tadi ya, kita cukup menggunakan klik kanan. Jadi saya ulangi lagi. Nah, untuk membuat lingkungan di sini cukup kita klik
kita tahan drag seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tahan pemberian lingkungan. Klik, tahan. Di sini bisa kita klik, tahan juga. Oke. Nah, untuk memutus garis ini kita cukup klik kanan. Sekarang kita perbaiki dulu vertex-nya. Kita perlu menggunakan bezier. Kita perlu geser sedikit. Kita naikkan sedikit gagangnya. Oke. Di sini mungkin kita tambahkan satu titik lagi. Kita tidak perlu, kita bisa atur di sini. Kemudian kita tambahkan elips. Kita select garisnya untuk geometri, import object, allow, get shape. Di sini bisa kita atur bagian vertex-nya. Oke. Bisa atur seperti ini. Oke. Kita bersihkan saja garisnya. Seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita merubah posisi vertex-nya di sini, otomatis objek yang di sana dia mengikuti. Saya kita buat agak sedikit tinggi. Oke, sudah. Tinggal kita select saja bagian objeknya ini untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jika mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita bisa atur di skin parameternya. Atur di bagian add step. Jadi dia di sini akan ada banyak garis-garis ini ya, dia akan perhalus dari bagian objeknya.
Oke, kita klik kanan, kita clone, kita lakukan instan ya. Sorry, kita mirror ya, mirror. Kemudian di sini kita pilih instan, posisikan dia supaya sama ya. Kemudian baru kita klik OK, kita geser. Posisinya seperti ini. Oke, ini bisa kita hapus ya. Kita lihat hasil dari perspektifnya kira seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita tambahkan bagian box di bawah sini ya. Nanti kita beri tulisan juara 1 ya. Juara 1, kita atur viewportnya, kita pilih viewport top supaya kita mudah untuk bekerja, atau kita gunakan perspektif aja ya, perspektif aja. Kita buat box di sini, kita gunakan standar primitif ya. Kita buat box, kemudian kita atur misalnya boxnya sekian, kita sesuaikan saja. Oke, tampilkan secara realistik ya, realistik edge face, jadi supaya terlihat bagian ini. Oke, kita naikkan lagi bagian boxnya berdasarkan sumbu set ya. Oke, kita modif, kita tinggikan lagi posisi headnya supaya nanti tulisan di sini agak sedikit jelas ya. Sorry, ini juga perlu kita naikkan, kita tambah shift ya, sorry, kontrol untuk naikkan posisinya. Oke, jalannya sudah jadi, sekarang tinggal kita atur bagian tagnya. Jadi nanti di sini kita beri sebuah tag dengan tulisan juara 1. Kita tampilkan secara di front. Kita tambahkan tag di sini. Create, save, tag. Oke. Kita ketik sini juara 1 dengan huruf kapital semua. Juara 1. Oke, kita klik aja dari luar untuk memposisikan seberapa besar tulisannya. Kita modify, kita atur seberapa besar tulisannya. Nah, di sini juara 1 tidak terlihat pada bagian box. Kenapa? Karena dia posisi dari tulisan dari teks ini dia berada di belakang dari box yang sudah kita buat tadi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggeser teks ini ke depan boxnya ya. Jadi misalnya ini ada boxnya, di sini ada teksnya, kita geser ya.
kita bisa atur itu, atau bisa kita lihat lewat viewport top ya, viewport top. Kemudian tampilannya harus wireframe. Ini bisa kita lihat di sini, dia posisinya dia ada di tengah, jadi dia nggak terlihat. Oke. Oke, sekarang kita atur dia agar posisinya di depan ya. Kita gunakan front, front. Sini kita bertulisan juara 1. Kita kecilkan lagi teksnya. Oke. Kemudian kita bisa beri ketebalan. Dengan memodify dari tag ini. Jadi kita bisa menggunakan bevel atau extrude. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas itu tentang bagaimana membuat teks dengan bevel atau extrude. Di sini kita bisa menggunakan extrude. Extrude, amount-nya kita tambah. Oke. Kita lihat di bagian perspektifnya, dia masih tampak seperti di luar ya. Kita tarik berdasarkan suhu. Kita lihat di foto. Oke. Jadi kalau kita lihat secara realistik, nah seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat objeknya tadi ya, objek dari pialanya ini seharusnya yang kita inginkan adalah dia berbentuk bulat ya, bulat sempurna ya. Di sini ada masih garis-garis. Yang perlu kita lakukan adalah kita select, kita atur bagian nantinya ya. Axis. Nah, di sini ada 16 segmen ya, artinya kira-kira ada 16. Jadi sini yang perlu kita lakukan adalah menambah dari segmen itu. Semakin banyak dia akan terlihat semakin halus. Misalnya saya isi dengan 99. Dia akan terlihat lebih smooth ya, lebih smooth. Oke, kalau kita render, kira-kira hasilnya adalah itu tadi hasilnya ya. Karena yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan antara teks ini dengan objek box-nya ya. Jadi untuk menggabungkan itu sebenarnya tergantung dari tujuannya. Misalnya kalau kita mau menggabungkan benar-benar menjadi satu dengan objeknya, dengan material yang sama. Kalau kita mau box ini nanti materialnya gold, maka teksnya akan ikut tulisan teksnya juga akan ikut material gold. Itu tergantung dari kebutuhan. Tapi kalau mungkin kita memerlukan material yang berbeda antara teks dan boxnya, kita cukup grup saja. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita gabungkan menjadi benar-benar menjadi satu dengan objek box, jadi
kita select dulu teksnya, kemudian kita pilih create geometry, standard primitive kita ganti dengan compound object, kemudian kita pilih boolean. Kemudian di sini ada operationnya ya. Jadi operationnya di sini ada 5 ya. Jadi kalau union itu dia menggabungkan antara objek juara ya dengan objek yang selanjutnya yang akan kita klik. Sedangkan kalau intersection itu dia akan menggabungkan dua objek, tapi yang diambil itu adalah perpotongan dari dua objeknya itu ya. Sedangkan kalau A minus B ya, jadi A minus B itu artinya objek A dipotong dengan objek B. Nah, jadi misalnya kalau ada bulatan seperti ini, kemudian ini adalah objek A, kemudian dipotong seperti ini, dia akan berkurang ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini cut ya, di sini ada refine, split, remove, inside, remove, outside, ternyata memotong ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba menggunakan union terlebih dahulu ya. Kemudian union, kemudian kita klik operan B, kemudian kita klik bagian objek mana yang mau kita gabungkan. Nah, di sini kita gabungkan dengan objek box ya. Nah, ini sudah otomatis dia menjadi satu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini dia. Jadi dia seolah-olah ada kesan timbul ya. Coba C-nya kita matikan. Nah, seperti ini. Oke. Itu. Misalnya kalau kita coba yang menggunakan operasi yang lainnya, misalnya kali ini ya box yang kita pilih duluan ya, kemudian kita pilih boolean, unionnya adalah A minus B ya. A minus B berarti A ini adalah boxnya, kemudian yang kita cari adalah B nya. Nah, di hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan terlihat seolah-olah masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Kita mungkin supaya lebih terlihat lagi, kita posisikan dulu teks dari juaranya ini, kita masukkan lagi. Nah, misalnya seperti itu, kita klik sini boolean, kemudian operasinya adalah subtraction A minus B, kemudian kita komponen B, kita klik bagian teksnya. Nah, seperti ini. Nah, dia seolah-olah dia masuk ke dalam ya. Jadi tergantung, disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita menggunakan material yang berbeda antara teks dan objek, kita tidak perlu menggunakan boolean ya. Yang perlu kita lakukan adalah cukup menggrupnya saja, tapi dengan berbentuk dua objek yang berbeda ya. Nanti itu jauh lebih mudah untuk memberi material ya. Bisa Ctrl Z karena saya ingin nanti dua objek ini dengan menggunakan material yang berbeda. Nah, sini bisa kita blok ya antara blok, nanti kita grup seperti ini, grup. Nah, kita beri blok juara. Oke. Nah, kemudian antara gagang dan piala ini kan tentunya nanti akan
materialnya akan menjadi satu. Kita klik dulu bagian pialanya, kita bolehan union ya. Referensinya adalah union, cukup nanti kita klik bagian sini, klik ya. Kemudian kita Pak, sudah. Kita coba lagi, klik berhenti, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah menjadi satu ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, sip. Kita bisa coba untuk memberi material browser ya. Kita gunakan material editor aja, dari material editor sampai material slate. Di sini saya ganti dengan architectural. Saya ganti dengan code, untuk code. Terus oke, kita biarkan saja seperti tadi. Kita gunakan ini saja. Kemudian untuk bagian background mungkin kita bisa berikan warna hitam ya. Kita jangan group dulu, kita ungroup aja teksnya, baru kita beri warna yang berbeda. Ini kita beri warna putih. Di sini juga bisa kita lakukan putih, kita beri bagian teksnya warna putih. Nah, itu bahannya seperti ini ya. Kita lihat viewport topnya, kita berikan blend di situ. Perspektifnya kita perlebar lagi blendnya. Oke, kita render. Ya, itu dia pertemuan kita ya. Semoga kita semua bisa menjadi juara satu.